Perkenalkan, saya dari tim Arman sebagai sutradara film. Saya sebagai pembicara 1 Melda, pembicara 2, saya Aldi Kemarin, pembicara 3, Saya Nicola Subian Saragi, dan anggota kami, Saya Tiara Pidana. anggota dan berikutnya. saya Jeremia. Dalam kasus ini ada beberapa aspek hukum yang perlu dianalisa terkait hak cipta dan kebebasan berpendapat, serta peraturan yang berlaku dalam distribusi konten digital, terutama dalam konten dengan media sosial seperti TikTok. Argumentasi pertama kami, sebagai pencipta karya film, Erman selaku sutradara memiliki hak cipta atas karyanya, yang meliputi hak untuk mendistribusikan, menayangkan, dan mengadaptasi film tersebut. Ini mencakup hak untuk mengontrol bagaimana cuplikan atau bagian dari film digunakan untuk pihak lainnya tersebut dalam form digital. Ini termasuk pelanggaran hak cipta. Dengan mengunggah cuplikan film tanpa izin, firman bisa dianggap melanggar hak cipta, terutama jika cuplikan tersebut bukan hanya bagian dari urusan atau kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator kita yaitu Ibu Rani Kartika Sari. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri dan juga rekan-rekan saya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya pembicara 1 Betty Nur Imania dan ada pembicara 2. Nama saya Rizal. Lalu pembicara 3 Perkenalkan nama saya David Nurbato. dan ada pembela 1. Saya Saskia Dika Priasari. Kita pembela kedua. saya Adam Kamata. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bahwa tindakan Firman sebagai seorang konten kreator yang membuat ulasan film di TikTok bukanlah bentuk pelanggaran hak cipta, melainkan sebuah bentuk apresiasi terhadap karya yang telah diciptakan oleh sutradara Erman dan timnya. Ada 4 poin, yaitu: pertama, padahal ini video yang Firman buat termasuk dalam kategori ulasan kritik. Sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pengguna karya cipta tanpa izin diperbolehkan selama untuk tujuan non-komersial, seperti ulasan, pendidikan, atau kritik. Dalam video ini, Firman tidak hanya menampilkan cuplikan singkat film, tetapi juga memberikan analisis mendalam mengenai kualitas cerita, sinematografi, dan peran dari film tersebut. Hal ini seharusnya dilihat dari sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, bukan pelanggaran. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk mengajukan argumen. Di sini saya ingin menegaskan kembali beberapa poin yang membuktikan bahwa tindakan saudara Firman tidak melanggar hak cipta, bahkan memberikan dampak positif bagi perfilman Indonesia. Pertama, konten yang Firman buat adalah bagian dari hak Firman sebagai konsumen sekaligus kreator. Firman membuat ulasan sebagai bagian dari aktivitasnya, yang merupakan kebebasan berekspresi dan bukan pelanggaran hak cipta. Seluruh cuplikan yang Firman tampilkan hanya digunakan dalam konteks ulasan, bukan untuk tujuan distribusi komersial. Kedua, platform yang digunakan saudara Firman yaitu TikTok memiliki peraturan yang jelas mengenai penggunaan materi hak cipta. Jika memang ada pelanggaran, seharusnya pihak TikTok dapat mendeteksi dan memblokir video dari Tuan Firman. Namun, fakta bahwa video Tuan Firman dapat terus tayang menunjukkan bahwa konten tersebut dianggap memenuhi kebijakan yang berlaku di platform digital. Tiga, saya berpendapat bahwa tindakan ini tidak merugikan pihak produksi, melainkan memberikan keuntungan yang signifikan. Menurut saya, Pak Erman melakukan untuk memberikan permintaan untuk take down terhadap video tersebut karena dia merasa dia dirugikan oleh apa yang dilakukan oleh Pak Firman dengan mempublikasikan film yang dari dia yang memiliki hak cipta dari dia sendiri. Maka oleh sebab itu dia ingin video tersebut dihapus dan dihilangkan dari media sosial yaitu TikTok. Tanggapan dari saya, seharusnya itu bukan memberikan dari Tuan Erman, namun malah itu mendapat manfaat sebagai promosi gratis. Media sosial seperti TikTok menjadi platform penting untuk mempromosi film. Jadi, kalau misalnya Di sini dulu sih. Meskipun yang anda katakan sebagai promosi, keputusan akhir terkait penggunaan cuplikan film tetap berada di tangan pemegang hak cipta. Dan itu mendapat izin sah dari pemegang hak cipta tersebut. Jadi itu kami menganggap itu menjadi pelanggaran hak cipta. hak moral tidak dapat digunakan untuk menolak ulasan atau kritik. Berarti sebagai pencipta atau seni perfilman Indonesia, kita sebagai content creator atau Pak Firman itu boleh memberikan ulasan atau kritik yang
bisa jadi itu positif. Sementara pelaku perekaman film di bioskop untuk mereka keuntungan ekonomi atau pembajakan selain bisa dijerat dalam pasal 32 ayat 1, pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE, pelaku juga bisa dijerat pasal 9 ayat 1 karena di situ merupakan pelanggaran hak cipta. Sekian, terima kasih. Bicara saya tidak mendengarkan dengan jelas apa yang saya sampaikan. Saya akan mengulangkan argumen yang saya miliki. Pelaku perekaman film di bioskop untuk meraup keuntungan ekonomi atau perbajakan selain bisa dijerat dalam pasal 32 ayat 1, pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE, pelaku juga bisa dijerat dalam pasal 9 karena di situ menjelaskan bahwa seseorang yang merekam tanpa diketahui oleh pemilik hak cipta tersebut akan dapat Izin Bu, untuk film yang Bapak Erman, sebelumnya kami menanyakan bahwa film itu belum ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia. Jadi otomatis kami tidak salah. instruksi itu belum seluruh, berarti dia sudah tayang di bioskop. Belum seluruhnya, belum tayang di seluruh Tapi bioskop Indonesia. itu kan apa gala premier. Di situ Tuan Iya. Firman membayar tiket. Dia membayar tiket untuk Saya tidak belum, Bu. Saya tidak menginginkan dia berinstruksi, Bu. Tapi mereka berinstruksi, Bu. Oke, maaf. Dia itu tidak seluruh, belum seluruh. Berarti dia sudah tayang. Pada kasus itu dia belum seluruh menayangkan di bioskop Indonesia. Kan belum seluruh, Iya. berarti sudah. Filmnya Kecuali belum dia bilang di ditayangkan. situ menurut saudara. tidak. Kecuali di dalam tersebut yang mengatakan belum ditayangkan di bioskop. Di situ belum ditayangkan di bioskop seluruh Seluruh, Indonesia. seluruh. Itu belum ada dong. Berarti dia sudah pernah tayang, tapi belum seluruh. Dia tidak, Bu, mohon maaf, Bu. Dia tidak memberikan apa-apa instruksi, tapi dia sudah menjangkau argumen saya. Sekarang saudara, saudara, mohon dirinya dan adatnya dijaga. Para penyangga, lawan anda, mohon ada instruksi saudara. Oke saudara. Menurut saudara, saya ingin menyanggah soal yang tadi ya. Berdiri aja ya. Di situ memang dibilang kalau film itu belum ditayangkan di seluruh bioskop di Indonesia. Namun Tuan Firman kan dia sudah membayar untuk gala premier. Jika benar, apakah dia sudah mendapat izin yang pasti dari Pak Erman itu sendiri sebagai pelaku hak cipta dari film tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Firman adalah bentuk ulasan atau review, bukan menayangkan secara penuh atau distribusi ilegal film. Cuplikan kecil dari Firman tidak menggantikan pengalaman penuh menonton film di bioskop. Apalagi jika ulasan itu Tidak justru saudara. Instruksi saudara. tidak saudara. Oh, bagus. Jika ulasan itu justru memberikan nilai tambah seperti promosi gratis dan keuntungan. Instruksi saudara. Tadi sebelumnya Anda dan saudara bilang yang di post sama Pak Firman itu sedikit, tapi dalam soal kasus tersebut di situ terdapat ada tulisannya bertapa. Itu bukan khusus sedikit saudara. Terima kasih saudara. Itu saudara. Saudara. Di situ Tuan Firman tidak menayangkan film Tuan Firman secara penuh. Namun menurut saya tidak semua potensi penonton terpengaruh. Karena tidak semua orang yang melihat ulasan di TikTok akan merasa cukup dengan potongan video tersebut. Sebaliknya, potongan yang disajikan justru membangun rasa penasaran dan mendorong audiens untuk menonton film secara utuh. Kami ingin mendukung Pak Firman ini secara itunya ingin mempromosikan bioskop, ya kan? Tapi terdapat dari pasal yang ada itu dilarang saudara. Sangat tidak boleh untuk di-post di TikTok. Mencantumkan trailer. Apa fungsi Anda sebagai oknum lain memberikan ulasan tentang film tersebut? Sementara kami dari pihak film sudah mencantumkan trailer yang menceritakan secara singkat apa tujuan film tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi saya tidak semua orang mengerti tentang trailer ya. Tidak semua trailer itu dapat dicerna oleh para audiens. Jadi kalau misalnya tadi Tuan Mas Erwali bilang kalau tidak adanya izin, menurut pasal 43 UU Cipta nomor 28 tahun 2014, Izin pada pasal 32 ayat 1 UU ITE berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melawan instruksi saudara. fungsi tidak saudara merusak, menghilangkan, memindahkan dan menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik atas tindakan pelanggaran tersebut. Ini ancaman pidananya diatur pada pasal
48 ayat 1 UU ITE yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda sebesar 2 miliar. Terima kasih. Atau secara sah untuk melakukan kritik. Saudara, berhenti. Ya. Karena sebagai content creator itu tentunya ada kebebasan untuk melakukan apa, memberikan apa. Tentunya ada kebebasan untuk membuat konten apapun. Ya, contohnya untuk membuat ulasan, jujur itu sebenarnya tidak perlu adanya izin dari sang pencipta. Tapi tadi yang saya bilang Izin produksi, saudara. Tapi kan yang saudara bilang kami itu mempunyai hak penuh tentang film tersebut. Jadi sebelum lebih baiknya kalian harusnya meminta izin dulu kepada pihak sutradara Herman agar bisa mengupload cuplikan tersebut. Sekian, terima kasih. Kritik atau review baik positif maupun negatif adalah bagian dinamika seni. Reputasi film sutradara tidak dirusak oleh ulasan melainkan oleh proporsi publik. Tadi penonton ke akun TikTok yang berpotensi merugikan pendapatan dan reputasi film Herman, penciptaan cuplikan video yang bersifat berturut-turut dan menyebarkan sebagian besar isi film jelas melebihi batasan penggunaan wajar yang diatur dalam pasal tidak saudara yang diatur dalam pasal 12 UU Hak Cipta. Dan bukti bahwa ulasan firman menurunkan jumlah penonton. Justru sebaliknya, review tersebut berpotensi meningkatkan minat penonton karena penonton ingin tahu lebih banyak tentang film tersebut. Tapi di sini saudara Herman dia merasa dirugikan, maka oleh sebab itu dia meminta di take down. Tidak, saudaraku, take down video tersebut dari TikTok karena dia merasa dirugikan. Kalau dia tidak merasa dirugikan, mengapa dia harus kita take down? Sekian dari saya, terima kasih. Jadi saudara, Yes. dari mana itu Tuan Herman merasa dirugikan? Karena seperti yang kita alami sekarang, banyak audiens TikTok yang ingin menonton film berdasarkan rekomendasi dari TikTok itu sendiri. Pasti tentu tidak saudara, dari pihak Firman dia hanya memberikan ulasan tentang alur cerita, sinematografi. Maka dapat disimpulkan dari kasus ini bahwa hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum hak cipta dikarenakan menurut sesuai dengan pasal 43 UU Hak Cipta nomor 24 tahun 2015 penggunaan karya cipta tanpa izin diperbolehkan selama untuk tujuan non dasar pendidikan atau kritik. Dan berdasarkan ulasan tersebut, tentu para audiens atau netizen dan warga masyarakat TikTok pasti adanya rasa penasaran atau yang sekarang kepo untuk menonton film yang telah direview Tuan Firman. Tentu hal tersebut akan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak, terutama untuk film Tuan Herman dan untuk konten. Terima kasih Bu. Antara hak cipta dan kebebasan berekspresi dalam bentuk ulasan atau konten kreatif. Jika Firman menyampaikan informasi dan terus menggunakan cuplikan film tanpa izin, ada risiko dia dapat digugat dan atas pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, penting bagi Firman untuk mengevaluasi apakah video ulasannya masuk dalam kategori fair use atau jika belum mendapatkan izin terlebih dahulu untuk menggunakan cuplikan film secara legal.